Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda sore hari ini? Selain dua kabar utama tadi, beragam kabar menjelang pilkada serentak dan perkembangan politik nasional akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan. Bersama saya Prita Zega, inilah kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. Kita awali kabar pemilu kada sore hari ini pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan pimpinan perusahaan besar di Amerika Serikat. Dalam lawatannya di Washington DC, Amerika Serikat, Prabowo mendorong perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat tersebut agar berinvestasi dan turut serta dalam pembangunan Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan The United States Indonesia Society atau USINDO di hari kedua lawatannya di Washington DC, Amerika Serikat yang dihadiri oleh para pimpinan perusahaan Amerika Serikat. USINDO adalah organisasi non-pemerintahan yang didirikan untuk meningkatkan pemahaman AS tentang Indonesia, pengertian Indonesia tentang AS, dan memperkuat hubungan di antara kedua negara dan penduduknya. Dalam pertemuan ini, Prabowo didampingi sejumlah menteri kabinet serta pihak KBRI Washington DC. Pertemuan berlangsung secara santai dengan dihadiri oleh 25 pihak, baik dari AS maupun Indonesia. Dalam pertemuan itu hadir beberapa pimpinan perusahaan besar Amerika Serikat, seperti Freeport-McMoRan, S&P Global, Boeing, BP Amerika, ExxonMobil, Citi, Caterpillar, dan masih banyak lainnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat tersebut agar terus berinvestasi dan turut serta dalam pembangunan Indonesia. Pertemuan tadi dengan perusahaan-perusahaan terbesar ya di Amerika dan di dunia, mereka sangat terlibat dalam perekonomian Indonesia, dalam pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita. Usai pertemuan dengan sejumlah pimpinan pengusaha Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto rencananya akan melakukan makan malam bersama dengan Menlu Amerika Serikat. Tim TV One mengabarkan. Hari kedua layanan pengaduan lapor Maswapres yang diinisiasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ramai didatangi oleh warga. Pagi ini 45 warga sudah dilayani untuk mengajukan aduan. Selasa pagi, Istana Wakil Presiden yang ada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ramai didatangi warga yang mengajukan aduan di pengaduan lapor Maswapres. Ini menjadi hari kedua program tersebut dibuka. Pagi ini sudah sebanyak 45 warga yang dilayani untuk melapor terkait masalah mereka. Dan pada hari ini jumlah pelapor dibatasi maksimal hanya 60 orang. Ini lebih banyak jika dibandingkan kuota yang direncanakan sebelumnya yang hanya 50 orang. Salah satu warga bernama Yetri mengadukan masalah mengenai anaknya yang lumpuh usai mendapat perawatan di salah satu rumah sakit. Ia berharap dengan laporan ini pemerintah dapat memberikan insentif terkait kesembuhan anaknya. Dikarenakan anak saya udah lumpuh permanen, kami ingin minta kompensasi. Mungkin kami ingin berobat kemanapun, mungkin ya sebagai seorang ibu tetap ingin anaknya bisa pulih lagi gitu. Walaupun dokter sudah mengatakan seperti itu. Untuk mengajukan laporan, masyarakat wajib membawa KTP dan bukti pendukung yang relevan. Sebisa mungkin pengadu harus merupakan orang yang mengalami kejadian, apabila bukan maka harus disertai surat kuasa bermaterai. Dari Jakarta, Syahda Yustiza, Budiman, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, 4 pasang calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat menyampaikan visi misi dan program unggulannya di debat perdana di Pilgub Jawa Barat 2024. Salah satu yang menjadi pertanyaan saat debat adalah penanganan kasus narkoba di Jawa Barat, karena Jabar berada pada posisi 4 kasus tindak pidana narkoba di Indonesia. Generasi penerus, tentu kami pasangan Ronald Jaja harus mempersiapkan betul-betul
bagaimana kesehatan, bagaimana pendidikan dan lain sebagainya untuk generasi muda sekalian. Narkoba adalah musuh yang paling utama. Saya kira yang paling penting adalah bagaimana kerukunan kehidupan rumah tangga yang akan memberikan bimbingan kepada anak masing-masing hadirin sekalian. Yang kedua tentu kami harus menyiapkan pendidikan yang paripurna agar dia memahami apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan dia memahami pengetahuan itu. Kami tentu akan memberikan pendidikan yang baik. Kami akan memberikan pendidikan agama dan pendidikan karakter sehingga generasi muda bisa berjalan dengan baik di Jawa Barat ini hadirin sekalian. Baik, mohon tenang. Berikutnya kesempatan Cagup nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 2 dalam waktu 45 detik sejak Anda berbicara. Masalah narkoba adalah masalah kita semua, sehingga kita harus memiliki kepedulian terhadap pemberantasan narkoba. Oleh karena itu, perlu ada kebersamaan, kolaborasi di antara stakeholder yang ada di Jawa Barat. Itulah prinsip kami dalam kolaborasi Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh. Kami berharap bahwa dengan prinsip ini maka akan ada kolaborasi di antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, kota kabupaten, dan juga aparat penegak hukum. Dan dengan itulah kita saling peduli antara masyarakat sehingga saling mengawasi. Ketika ada satu hal yang terkena narkoba, maka perlu diberi peringatan, perlu diberi bimbingan, dan perlu diberi upaya untuk menanggulanginya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Cagup nomor urut 4 menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 2. Durasi 45 detik. Ada dua variabel yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah membangun sistem agar pendidikan dan kehidupan kita terintegrasi dengan alam. Sehingga hubungan manusia dengan alam akan melahirkan manusia yang sehat, baik pikiran maupun hatinya. Yang kedua adalah sistem itu harus dikembangkan dalam variabel teknis. Negara harus berani untuk memeriksa seluruh kalangan dalam setiap waktu. Bebaskah dia dari narkoba atau tidak, baik pelajar, mahasiswa maupun ASN, alat penegak hukum, dan seluruh masyarakat kalau diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah tindakan hukum yang tidak boleh pandang bulu pada siapapun. Bukan hanya yang kecil yang diberantas, tetapi bandar-bandar besar. Dan terutama juga lembaga pemasyarakatan tidak boleh menjadi alat untuk mengedarkan narkoba. Dan itu terjadi di Jawa Barat. Inilah orientasi yang harus kita lakukan. Waktu habis, terima kasih. Berikutnya, calon gubernur nomor urut 1 menanggapi jawaban Cagup nomor urut 2 dengan waktu 45 detik dimulai sejak Anda berbicara. Berbicara narkoba bukan adalah sebuah penyakit tetapi sebagai akibat. Oleh sebab itu adanya kerjasama antara orang tua, masyarakat, dan juga lingkungan yang lain. Sehingga perlu adanya penanganan secara khusus. Di antaranya adalah bagaimana diberikan layanan konseling secara gratis berbasis digital. Kemudian adanya Satgas Anti Narkoba di sekolah dan di kampus. Kemudian kerjasama antara BNN untuk penegakan hukum yang lebih tegas. Kemudian program pendampingan dan rehabilitasi untuk pengguna narkoba. Sehingga apa yang hari ini terjadi di masyarakat narkoba itu luar biasa. Ini bisa tertangani dengan baik oleh adanya kerjasama dari... Baik Bapak, terima kasih, waktu Anda sudah habis. Pilkada Nusa Tenggara Timur di 2 kecamatan di Flores Timur, NTT terancam ditunda akibat Gunung Lewotobi laki-laki yang terus erupsi. Kabarnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Kepa Pilkada. Anda kembali menyaksikan Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, Pilkada Nusa Tenggara Timur di 2 kecamatan di Flores Timur, NTT terancam ditunda akibat Gunung Lewotobi laki-laki yang terus erupsi. Akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki membuat ribuan warga yang memiliki hak pilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Flores Timur maupun gubernur dan wakil gubernur NTT kini mengungsi di sejumlah tempat. Selain itu, erupsi yang belum berhenti ini membuat pelaksanaan pemilu kada di 2 kecamatan yang berada di kaki gunung, yakni Kecamatan Wulanggitang dan Ilebura, terancam ditunda. Komisioner KPU Flores Timur, Herman Yopi Latol, mengatakan pihaknya akan menggelar rapat koordinasi terkait dampak erupsi Lewotobi terhadap pelaksanaan pilkada serentak.
Ya, dan untuk mengetahui apa saja langkah-langkah yang disiapkan oleh KPU Flores Timur untuk mengantisipasi dampak dari erupsi Gunung Lewetobi laki-laki terhadap pelaksanaan pilkada di Flores Timur, kita sudah tergabung dengan Komisioner KPU Flores Timur, Pak Herman Yopi Latol. Halo, selamat sore Pak Herman. Anda bisa mendengar suara saya? Selamat sore, Ibu. Ya, Pak Herman. Langsung saja dari data yang dimiliki oleh KPU saat ini, ada berapa TPS dan berapa jumlah pemilih yang terdampak erupsi Gunung Lewetobi laki-laki ini, Pak? Oke, baik, terima kasih. Terkait TPS yang ada di 2 kecamatan daerah terdampak, untuk Kecamatan Bulanggitang ada 23 TPS, jumlah pemilihnya 11.302. Sedangkan di Kecamatan Ilebura ada 14 TPS, jumlah pemilihnya 5.742. Jadi total antara Kecamatan Bulanggitang dan Kecamatan Ilebura ada 37 TPS dan jumlah pemilih 17.044 pemilih. Pak Herman, mungkin kalau kita lihat perkembangan terbaru saat ini, di mana Gunung Lewetobi laki-laki ini masih terus erupsi, Pak. Apakah ini juga bisa akan berdampak terhadap penundaan pilkada di Flores Timur, Bapak? Untuk penundaan pilkada di kedua kecamatan ini kami sementara koordinasi dengan semua stakeholder dan juga untuk KPU Kabupaten Flores Timur sementara sortir para pemilih yang ada di kem-kem pengungsian. Artinya sejauh ini sudah ada rapat internalkah dari KPU sendiri untuk membahas ini dan mungkin nantinya penanganan ke depannya bagaimana, Pak? Gambarannya seperti apa? Untuk rapat internal baik rapat bersama pimpinan KPU Provinsi itu kita sudah melakukan rapat dan terkait gambaran untuk kedepannya kami lagi koordinasi dengan stakeholder di Kabupaten Flores Timur memastikan bahwa sampai tanggal 27 November apakah pemilih ini masih berada di lokasi pengungsian atau seperti apa. Hari ini kami masih rakor bersama semua stakeholder untuk memutuskan itu. Sehingga kami bisa memetakan apakah kami lakukan TPS khusus di kem-kem pengungsian nantinya. Oh ya, baik. Artinya ada berapa kecamatan, Pak, yang terdampak dan apakah mungkin ada kemungkinan dampaknya akan meluas ke kecamatan lainnya, Pak, selain 2 kecamatan tadi? Hari ini ada 2 kecamatan yang terdampak untuk yang disampaikan oleh BMKG untuk sementara 9 km dari gunung. Jadi untuk terdampak ke kecamatan-kecamatan lainnya nanti kita ikuti perkembangan akan disampaikan oleh BPBD Kabupaten Flores Timur supaya kita saling koordinasi sebentar. Oke, Pak Herman, jika memang pilkada ini nantinya akan ditunda, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Apakah mungkin menunggu situasi kondusif atau bagaimana menggunakan TPS darurat ke lokasi pengungsian, Pak, seperti yang Bapak jelaskan tadi? Terkait ketika di tanggal 27 nantinya kita akan melakukan pemilihan, nanti kami akan data semua data pemilih yang ada di kem-kem pengungsian dan kami akan membangun TPS khusus yang ada di kem pengungsian. Karena di satu kem pengungsian ada beberapa desa yang ada di kem-kem pengungsian itu. Jadi kita tidak bisa membangun TPS reguler yang ada di kem-kem pengungsian. Oke, untuk menentukan itu nantinya kita membangun TPS khusus nantinya. Oh, oke. Nantinya untuk menunggu keputusan itu jarak kan ini mau kurang dari 2 minggu lagi nih, Pak. Nantinya keputusan itu akan ditetapkan kapan, Pak, kira-kira? Hari ini kami rapat dengan stakeholder, malam kami bisa putuskan terkait pembangunan TPS nanti. Kami tentu menunggu sebuah kepastian bahwa apakah warga masyarakat yang terdampak di kem-kem pengungsian sampai di tanggal 27 nanti mereka tetap berada di kem pengungsian atau seperti apa, sebentar kami akan kabar. Oke. Baik, terima kasih Pak Herman atas waktunya. Kita doakan yang terbaik untuk
warga di sana sehingga nantinya di tanggal 27 November juga nantinya akan mengikuti pilkada dengan baik tanpa terkendala. Terima kasih Pak Herman atas waktunya. Ya, pemirsa. Terima kasih Ibu Berita. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Kabar Pemilu Kada. 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung dalam kontestasi Pilkada Jakarta masih terus berkampanye menawarkan program andalan mereka ke warga Jakarta. Beragam kegiatan pun digelar untuk menarik simpati para pemilih. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersama tim pemenangannya hadir bersilaturahmi dengan keluarga besar Umar Key dan anggota Front Pembela Muslim Maluku dari sejumlah wilayah yang tersebar di Jabodetabek. Usai ramah tamah, RK menyampaikan beberapa informasi seputar kegiatan dan elektabilitas yang saat ini bersaing dengan kandidat lain. Pasangan Ridho punya program 1 juta lapangan pekerjaan. Nah, nanti kita cari pengangguran-pengangguran, orang-orang yang butuh pekerjaan lewat organisasi Pak Umar, sehingga rakyat merasakan keadilan dan dapat kesejahteraan ekonomi. Itu semangat yang tadi dibahas. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun punya strategi khusus untuk menahan serbuan produk impor yang kini mulai berdampak kepada UMKM. Jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta, dirinya memiliki program ekonomi baru yang disebut Getok Tular Adab untuk menggerakkan ekonomi rakyat kecil. Kami sudah menyiapkan namanya sistem ekonomi adil, yaitu Getok Tular Adab, yang akan mensejahterakan seluruh rakyat Jakarta, baik itu perusahaan atau produsen maupun pengguna ataupun konsumen sekaligus. Di tengah-tengah terjadinya isu ekonomi akibat dari membanjirnya barang-barang impor yang seperti kita rasakan sekarang. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Bang Dul belusukan ke Pasar Tanah Abang Blok F dan Blok B. Bang Dul hadir langsung untuk melihat kondisi terkini dari Pasar Tanah Abang yang belakangan ini ramai diperbincangkan karena tergerus teknologi jualan online. Karena kita juga tahu setelah pandemi dan sistem online ini Pasar Tanah Abang kena efeknya. Karena itulah Mas Pram kan akan mengalokasikan hampir 300 miliar untuk membantu UMKM. Kemudian nanti kita akan ada treatment khusus untuk penyewa gedung. Jadi mudah-mudahan kita bisa membantu lah. Dan alhamdulillah kan pemerintah pusat juga sudah memutihkan semua UMKM, kan pinjaman di bank kan sudah diputihkan. Itu ada indikasi bahwa ekonomi Indonesia akan mulai bergerak. Itu inti. Rano menyebut jika nantinya terpilih akan ada perlakuan khusus kepada Pasar Tanah Abang agar kembali ramai. Tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui apa saja agenda kampanye paslon Pilkada Jakarta hari ini, kita bergabung dengan rekan Putri Sofia dari DPD Golkar. Kemudian Kristanti Josefa yang saat ini mengikuti kegiatan Dharma Pongrekun, lalu ada rekan Zinedine Duhan yang akan menginformasikan kegiatan Pramono Anung. Kita akan ke Putri Sofia terlebih dahulu, pemirsa. Selamat sore Putri, silakan dengan laporan Anda Putri. Ya pemirsa, sepertinya ada gangguan komunikasi terhadap rekan kami Putri Sofia yang berada di DPD Golkar. Kita akan coba panggil lagi pemirsa. Ya baik, sebelum kita ke DPD Golkar, kita akan ke rekan kami selanjutnya ada Zinedine Duhan di sana. Selamat sore Zinedine Duhan. Silakan dengan laporan terkini Anda dari lokasi Anda saat ini. Ya, selamat sore Prita dan juga pemirsa. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 untuk Jakarta, Pramono Anung dan juga Rano Karno memang pada hari ini memiliki agenda yang terpisah. Yang mana jika kami pantau ini sejak pagi hari Pramono Anung ini lebih fokus dengan berdiskusi bersama beberapa tokoh. Lalu untuk Rano Karno sendiri ini lebih banyak belusukan seperti itu ke pasar maupun ke daerah-daerah lain untuk melihat seperti apa kondisi yang sebetulnya terjadi di masyarakat. Adapun titik tempat saya mengabarkan ini merupakan di gedung Dakwah Muhammadiyah DKI Jakarta, yang mana tadi Pramono Anung juga sempat hadir ke sini untuk berdiskusi. Nah, kali ini bukan hanya berdiskusi bersama petinggi-petingginya saja, namun memang diskusi ini difokuskan untuk berdialog antara Pramono Anung selaku calon gubernur bersama dengan Gen Z
yang juga merupakan nantinya pemilih di Pilkada 2024. Tadi juga memang dibahas beberapa hal, keluhan-keluhan yang dikeluhkan oleh para generasi muda terhadap Pramono Anung, terutama ini mengenai perkembangan pendidikan dan juga kesehatan. Mengingat juga Pramono Anung ini selalu menggembor-gemborkan mengenai Jakarta kota global, yang mana salah satu fokusnya adalah untuk memperbaiki SDM, sehingga nantinya posisi Jakarta di kota global sendiri bisa targetnya masuk ke dalam 50 besar, bahkan 20 besar di dunia. Nah, selain dari pendidikan dan juga kesehatan, tentunya juga Pramono Anung ini menjawab beberapa pertanyaan mengenai kekhawatiran atau keresahan bagi para Gen Z yang juga tadi hadir. Ini berasal dari beberapa universitas. Ini bertanya mengenai lapangan pekerjaan yang nantinya tersedia, di mana juga saat ini pendidikan tinggi terutama universitas ini sudah banyak sekali mahasiswa. Nah, ada sedikit kekhawatiran dari para Gen Z bagaimana nantinya jika kami sudah lulus, apakah lapangan pekerjaan ini jumlahnya seimbang dengan jumlah lulusan yang semakin tahun semakin bertambah. Nah, hal ini juga tentunya yang akan menjadi tantangan bagi Pramono Anung dan juga Rano Karno di masa kepemimpinan ke depan. Nah, adapun untuk Rano Karno atau Bang Dul, tadi kami sempat mengikuti agendanya, yaitu belusukan di Pasar Senen. Ya, maksud kami di Pasar Tanah Abang, di Blok F, tepatnya Blok F, lalu dilanjut ke Blok B untuk melihat bagaimana situasi di sana. Karena memang dalam beberapa bulan terakhir ini Tanah Abang sendiri mengalami penurunan dari segi pembelian, dikarenakan juga sekarang sudah banyak teknologi online, sehingga memang selain di waktu-waktu tertentu seperti akhir tahun ataupun menjelang Lebaran, ini terpantau pasar dari Tanah Abang sendiri terpantau cukup sepi. Tadi juga Rano Karno memang sempat mendengarkan keluhan-keluhan dari para pedagang dan juga nantinya akan membuat treatment khusus atau program khusus terkait penyewaan lahan atau ruko yang berada di sana, sekaligus juga akan mencari solusi bagaimana nantinya agar penjualan online maupun yang menjualan offline di Tanah Abang sendiri nantinya dapat menjadi seimbang seperti itu, Prita. Ya, baik. Terima kasih Duhan atas informasinya. Selanjutnya kita akan bergeser ke rekan kami selanjutnya. Ada Putri Sofia di sana di DPD Partai Golkar. Selamat sore Putri, bagaimana dengan paslon nomor 1 sore hari ini? Apa saja agendanya di sana Putri? Ya, selamat sore Prita Zega dan juga pemirsa. Hari ini Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar Wilayah Jakarta akan menggelar konsolidasi untuk memenangkan pasangan calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan juga Suswono dalam kontestasi Pilkada Gubernur Jakarta tahun 2024 kali ini. Dan memang untuk konsolidasi sekaligus pendidikan politik ini digelar di kantor DPD Partai Golkar Jakarta, di tepatnya di Cikini, di tempat saya melaporkan saat ini. Dan apabila bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa, ini adalah para kader dan pengurus dari DPD Partai Golkar Wilayah Jakarta. Ini mencakupi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Barat, Timur hingga Jakarta Selatan, yang memang sejak sore tadi telah bergabung dan juga telah berkumpul untuk sama-sama melangsungkan acara konsolidasi sekaligus pendidikan politik yang nanti akan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan acara konsolidasi dan juga pendidikan politik ini dipimpin langsung oleh Ahmad Zaki Iskandar selaku Ketua DPD Partai Golkar Wilayah Jakarta, yang nantinya akan sekaligus memberikan pembekalan dan juga pendidikan politik bagi para kader dan pengurus dari Partai Golkar di wilayah Jakarta ini untuk sama-sama menguatkan visi dan juga program kerja yang akan diusung oleh Ridwan Kamil dan juga Suswono pada kontestasi Pilkada Gubernur Jakarta tahun 2024 yang akan berlangsung kurang lebih 2 minggu dari sekarang, ini tepatnya pada tanggal 27 November 2024. Dan untuk pendidikan politik yang nantinya akan disampaikan oleh Ahmad Zaki Iskandar sendiri, ini nantinya akan memberikan pembekalan bagi para kader dan pengurusnya melalui metode canvassing untuk pemenangan bagi pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil dan juga Suswono. Sebenarnya apa itu canvassing ataupun metode canvassing dalam pemenangan pemilu ini adalah bagaimana nantinya para kader dan pengurus dari Partai Golkar ini akan terjun langsung ke masyarakat untuk memperkenalkan secara langsung bagaimana visi, misi, dan program kerja dari pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil dan juga Suswono dalam masa kampanyenya ini, yang sekitar ini kurang lebih masih ada waktu 2 minggu sebelum masa pencoblosan nanti pada tanggal 27 November 2024. Dan untuk
acara konsolidasi sekaligus pendidikan politik ini akan berlangsung pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan para kader ini telah bergabung dan berkumpul, kurang lebih ada sekitar 800 rencananya yang akan datang di konsolidasi dan pendidikan politik pada hari ini di kantor DPD Partai Golkar. Dan kami akan terus menantikan bagaimana jalannya konsolidasi dan juga pendidikan politik di kantor DPD Golkar pada hari ini. Sementara demikian. Baik, terima kasih Putri atas informasinya. Selanjutnya kita akan ke kegiatan Dharma Pongrekun. Sudah ada Kristanti Yosefa di sana. Selamat sore Kristanti, bagaimana dengan kegiatan Dharma Pongrekun sore hari ini? Ya baik Seka dan juga pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 2 yakni Dharma Pongrekun pada hari ini menemui dan juga berdialog langsung dengan para warga di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Adapun kalau tadi kan boleh melihat langsung bagaimana interaksi antara Dharma dengan para masyarakat yang ditemuinya, ini memang tadi ada sejumlah hal menarik yang disampaikan oleh Dharma Pongrekun. Kalau tadi sejumlah warga ini menyampaikan keluh kesahnya kepada Dharma Pongrekun terkait dengan permasalahan-permasalahan perkotaan yang mereka alami. Yang di-highlight adalah terkait dengan banjir yang memang masih dialami oleh para warga bahkan pada akhir-akhir ini ketika musim penghujan datang. Dan tadi Dharma menyatakan bahwa jika kelak dirinya terpilih setidaknya akan terdapat 3 program yang dia tawarkan untuk mengatasi permasalahan banjir di Jakarta, yakni terkait dengan normalisasi seperti itu yang artinya adalah mengeruk sungai dan mengembalikan fungsi sungai menjadi aliran air seperti itu. Kemudian yang kedua adalah naturalisasi, yakni dengan menanam sebanyak mungkin pohon di sepanjang sungai-sungai di Jakarta dan juga menambah kawasan hutan kota. Serta yang ketiga adalah program kolam pipi monyet, di mana Dharma Pongrekun ini menyatakan kalau kolam pipi monyet ini nantinya akan menjadi kolam-kolam tempat menampung air ketika musim penghujan, di mana ketika debit air meningkat ini nantinya dapat digunakan untuk keperluan lainnya, alih-alih mengalir langsung ke laut seperti itu. Dan tadi Dharma Pongrekun juga menyatakan mengundang masyarakat untuk hadir dalam kampanye akbar yang akan berlangsung pada tanggal 23 November nanti yang ia sebut sebagai Pesta Adab Rakyat yang mana akan digelar di kawasan Waduk Pluit, Jakarta Utara. Sementara demikian Sega, kampanye yang dilakukan oleh Dharma Pongrekun pada hari ini di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, pemirsa, 3 paslon sore hari ini terus menggencar kampanye di beberapa titik. Tadi kita dengarkan laporan langsung dari Kristanti Yosefa, kemudian ada Zinedine Duhan, dan juga ada Putri Sofia. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kabar pemilu kada akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Kabar Pemilu Kada pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melakukan panggilan telepon kepada Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Trump. Momen tersebut diunggah Prabowo melalui akun Instagramnya. Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like, thank you so much. If possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, Really amazing. And your English is so good. Yes, sir, I've been... Very good, the English. All my training is American, sir. That's great. We had a great election in the U.S. We had a great election. It's amazing what happened. We had tremendous success. The most successful in over 100 years, they say, and it's a great honor. So it gives me a very big mandate to do things properly. And of course, we were all shocked when they tried to assassinate you, but we are very happy that the Almighty protected you, sir. Yes, I got very lucky. I just happened to be in the right place, in the right direction. Otherwise, I wouldn't be talking to you right now. I got quite lucky, actually. Yes, sir. And somebody was protecting me, I guess. Yeah. How are you doing? Everything good? Yes, sir. Everything good? Yes, sir. And I also had the honor of hosting
Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him again. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible. The job that you're doing is incredible. Thank you, sir. Respected. You're a very respected person. Sir. And I give you credit for that. It's not easy. Thank you, sir. It's not easy. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and I'll see you soon. I look forward to. Please send to your people, to the people of Indonesia, my regards. That I have great respect for them and for you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Once again, congratulations. Thank you very much, and we'll talk to you soon. Take care of yourself. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you. Bye. Bye, sir. Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa, setelah menyelesaikan proses sortir dan lipat suara, KPU di berbagai daerah mulai mendistribusikan surat suara ke masing-masing kecamatan. Nantinya surat suara tersebut akan didistribusikan ke tiap-tiap TPS. Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat mendistribusikan lebih dari 800.000 surat suara Pilgub Jakarta ke 8 kecamatan di wilayah Jakarta Pusat. Pendistribusian surat suara itu dilakukan secara serentak dengan menggunakan truk. Salah satu kecamatan yang telah menerima kiriman surat suara Pilgub Jakarta adalah Kecamatan Tanah Abang yang menerima 128.374 lembar surat suara. Surat suara yang telah diterima kemudian disimpan di gudang Kecamatan Tanah Abang. Menurut Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Abang, Ahmad Rizal, surat suara tersebut nantinya akan dikirim ke 228 TPS yang tersebar di 7 kelurahan di wilayah Kecamatan Tanah Abang pada 26 November 2024 atau sehari jelang pencoblosan Pilgub Jakarta. Setelah menyelesaikan proses sortir dan lipat, KPU Sumedang, Jawa Barat mulai mendistribusikan logistik pilkada ke sejumlah kecamatan. Sebagai awalan, sebanyak 350 paket logistik yang terdiri dari bilik suara, kotak suara, dan surat suara Pilkada Jabar dan Pilkada Sumedang dikirim ke 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Sumedang Selatan. Saat pemeriksaan jelang pendistribusian, Ketua KPU Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi, menemukan kotak suara yang rusak dan langsung diganti dengan kotak suara lain. Ratusan logistik pilkada serentak ini diberangkatkan ke gudang kecamatan dengan menggunakan truk. KPU memastikan pihaknya menjamin keamanan logistik dari kerusakan akibat curah hujan yang tinggi saat ini. Dari Jakarta dan Sumedang, Jawa Barat, Asben Benef, Lutfi Setia Rafsanjani, TV One mengabarkan. Jadi betul-betul kita pastikan tidak ada tetesan air masuk dalam. Pemirsa, usai jeda akan kami hadirkan informasi menarik lainnya. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Kembali di kabar pemilu kada, pemirsa, ribuan massa tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Tapanuli Selatan. Sumatera Utara menduduki kantor Bupati Tapanuli Selatan. Massa menuntut netralitas PJ Bupati dan seluruh ASN pada Pilkada 2024. Massa berunjuk rasa di kantor halaman Bupati Tapanuli Selatan. Mereka membentangkan spanduk menuntut agar pejabat aparatur sipil negara atau ASN harus netral dalam Pilkada Tapanuli Selatan. Dalam orasinya, massa aksi meminta PJ Bupati Tapanuli Selatan, Rashid Asyaf Dongoran, keluar dan memberikan penjelasan secara langsung kepada massa. Mereka meminta penjabat Bupati Tapanuli Selatan menjelaskan video viral camat kepala desa di wilayah Sayurma Tinggi yang mendukung salah satu paslon. Oknum aparat pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan, kalau tidak salah dalam hal ini adalah seorang camat lengkap dengan sejumlah kepala desa menyatakan sikap mendukung paslon tertentu yang di dalamnya disebut paslon dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Tentu dalam hal ini, Pak, kami dari masyarakat resah. Seluruh yang di Sayurma Tinggi. Sempat terjadi adu mulut antara pengunjuk rasa dengan asisten 1 Ahmad Zain Harahap saat menemui pengunjuk rasa. Massa meminta agar yang menerima aspirasi mereka langsung sekda atau PJ Bupati Tapanuli Selatan.
Sudah dipahamkan di sayur tinggi oknumnya. Kalau oknum kan aturan pilkada ya seperti kita tahu. Aturan pilkada ada KPUD, kemudian ada Bawaslu. Di dalam ada Bawaslu, Badan Pemasyarakatan, ada Gakum, Penegakan Hukum. Izin Pak Asisten, makanya Pak, kami tidak ingin Bapak yang menjawab. Tunggu dulu. Yang Bapak undang-undangannya kami juga paham. Kan belum selesai saya Pak. Kami Kepala Desa dan Lurah. Sebelumnya video oknum camat, sayur tinggi, oknum kepala desa, dan oknum lurah viral di media sosial terkait mendukung salah satu calon gubernur Sumatera Utara dan calon bupati Tapanuli Selatan. 01 untuk menjadi gubernur Sumatera Utara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Irawan Pasaribu. Gus Irawan Pasaribu. Nomor urut 01. Menjadi bupati Tapanuli Selatan. Pemirsa, 2 pekan jelang Pilkada serentak, KPU Kulon Progo Yogyakarta menggelar simulasi pencoblosan di salah satu TPS. Simulasi ini sebagai uji coba kesiapan petugas dalam pelaksanaan pemungutan suara serta sosialisasi bagi warga untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Sejak pagi, ratusan warga Pedukuhan Sekendal, Desa Hargo Tirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, mendatangi TPS 1 untuk mengikuti simulasi pemungutan suara Pilkada serentak. Peserta simulasi yang datang merupakan seluruh warga yang terdaftar dalam DPT di TPS 1. Selain itu, seluruh KPPS juga merupakan petugas yang akan bertugas di TPS 1 pada Pilkada serentak mendatang. Proses simulasi dilakukan sesuai tahapan pemungutan suara, mulai dari mendaftar di TPS, mencoblos surat suara, hingga mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah melaksanakan hak pilih. Meski seluruh tahapan sama, surat suara yang digunakan dalam simulasi ini berbeda. Gambar ketiga paslon pemilihan Bupati Kulon Progo diganti dengan gambar makanan, serta nomor urut yang berbeda dengan surat suara asli. Menurut Ketua KPU Kulon Progo, Budi Priyana, simulasi ini dilakukan agar KPPS benar-benar memahami proses dan kendala yang akan dihadapi saat hari pencoblosan. Selain itu, warga juga diharapkan memahami proses pemungutan suara serta syarat yang harus dibawa saat pencoblosan. Hanya bedanya di sini, hanya bedanya di surat suara. Di mana untuk surat suara itu nanti kalau Kulon Progo ada 3 pasangan calon, itu sesuai dengan surat dinas KPU itu ditambahkan 1 calon lagi, 1 pasangan calon, sehingga menjadi 4 pasangan calon. Dan untuk nomornya tidak nomor urut 1, 2, 3, tapi nomor yang lain. Jadi nanti pilihan dari pemilih itu tidak akan ada pasang nomor 1, 2 maupun 3. KPU Kulon Progo berharap simulasi ini bisa meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada mendatang. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Kabar tadi menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada sore hari ini. Sesaat lagi Anda juga akan menyaksikan Kabar Petang. Saya Prita Zega mewakili kru yang bertugas pamit undur diri pemirsa. Terima kasih dan sampai jumpa.